Belum. 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 Saya tidak begitu lancar membaca Al-Quran. Saya belum bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Belum. Belum, masih terbata-bata. Alhamdulillah sudah. Sudah. Belum terlalu lancar. Belum, karena aku tuh kayak gak begitu kenal sama tajwid. Belum terlalu lancar, jadi masih kayak terbata-bata gitu. Belum terlalu lancar dan masih terbata-bata. Punya setengah juz, tapi setengah juz itu belum mungkin semuanya. Satu dan satu juga itu tuh gak mungkin. Belum ada, cuman emang hafal beberapa surat di juz 30. Sebenarnya sih gak nyampe sejuz, tapi hafal beberapa surat di juz 30. Satu. Setengah surat dari juz 30. Satu juz setengah. Satu tapi belum lancar. Seperempat juz. Saya ketika masuk ke sini, saya tidak mempunyai hafalan satu surat pun atau satu juz pun. Satu juz, namun itu pun kurang lancar. Surat-surat pendek dari juz 30. Setengah juz. Setengah juz itu pun belum lancar. Setengah juz. Dua, tapi itu belum lancar. Menurut saya sulit, tapi kalau kita terus berusaha untuk beristiqomah, kita akan bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Untuk pertama kali ya pasti sulit karena belum biasa. Namun lama-kelamaan semakin mudah. Menghafal Al-Quran itu tidak sulit apabila kita memiliki keinginan atau dorongan untuk bisa menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat mulia. Sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah karena Allah telah berjanji dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Qamar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Tidak, kalau kita ikhlas menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah atau continue dalam menghafal Al-Quran. Tentu saja tidak jika kita aja berikhtiar dengan baik dan bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Mudah kalau kita membaca atau menghafalkan Al-Qurannya dengan serius dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sulit, kadang sulit, kadang mudah. Kadang sulit, kadang mudah. Ada sulitnya, ada gampangnya. Kadang susah, kadang gampang. Kadang sulit jika kefokus gitu. Jadi banyak masalah. Kadang sulit, kadang enggak. Kadang sulit, kadang mudah. Kadang sulit, kadang gampang. Ketika si juz yang dihafal itu sulit dipahami dan banyak kata-kata yang belum aku kenal gitu. Ketika menemukan ayat Quran yang sama, jadi susah ngebedain surat yang satu sama surat yang satunya lagi. Ketika lagi banyak pikiran, terus ketika lagi gak fokus, terus kata-katanya itu jarang didengar. Kalau sulit ngafal tuh pas lagi malas, terus kadang kalau ayatnya panjang, terus kalimat-kalimatnya tuh asing sama susah diucapin. Kalau misalnya ada ayat yang lagi susah dihafal, terus moodnya emang lagi jelek, terus pikirannya lagi keganggu sama kegiatan atau hal lain, dan bisa juga susah ngafal karena lagi ngantuk. Kadang kalau lagi ngafal Quran tuh suka nggak fokus, banyak pikiran dan lain-lain. Kalau hati tuh lagi ngerasa nggak tenang, terus kalau nemu ayat yang susah. Kadang kalau misalnya gini lagi kesel atau enggak, kadang gini tuh orangnya lumayan baperan gitu. Jadinya nggak tenang buat ngafalin. Mungkin faktor dari saya sendiri seperti tidak ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Yang membuat saya sulit menghafal Al-Quran adalah karena ayat-ayatnya asing dan jarang dibaca. Ketika saya mengalami down atau turun iman, dan di situ saya merasa malas untuk menghafalkan Al-Quran.
Ketika saya menghafal Al-Quran, yang menjadikan saya sulit itu ialah bisa dari faktor dia sendiri ataupun lingkungan. Untuk faktor dia sendiri ialah tidak ada rasa ingin atau terkadang ada rasa malas. Kalau misalkan faktor lingkungan, ada teman-teman yang suka ngajak ngobrol gitu. Yang saya rasakan setelah saya mendapatkan hafalan Al-Quran, hidup saya lebih baik dari sebelumnya. Dalam artian, insya Allah lebih baik dari akhlak, sikap, perilaku, meskipun masih mempunyai kesalahan. Hati saya menjadi lebih tenang dan hidup saya menjadi lebih teratur. Alhamdulillah, ketika sudah mempunyai hafalan Al-Quran, hati saya menjadi lebih tenang dan saya pun dapat membahagiakan kedua orang tua. Ketika saya sudah mempunyai hafalan Al-Quran, hati saya bisa menjadi lebih tenang, bisa menjaga sikap, bisa menjaga adab, dan bisa membuat sholat menjadi lebih khusyuk. Ketika sudah mempunyai hafalan Al-Quran, hati saya lebih tenang dan juga lebih dekat dengan Al-Quran. Yang saya rasakan, hidup saya menjadi lebih baik, bisa lebih dekat dengan Al-Quran, dan hati saya menjadi lebih tenang. Yang saya rasakan setelah mempunyai hafalan Al-Quran adalah saya merasa lebih dekat kepada Allah. Kesan saya ketika sudah menghafal Al-Quran, hati menjadi tenang dan adab saya pun insya Allah menjadi lebih baik. Sudah punya hafalan, lebih damai, lebih tenang, senang juga, dan agak sedikit berat karena harus rajin murojaah biar hafalannya nggak hilang. Yang aku rasain setelah aku punya hafalan Quran tuh seneng, plus bangga karena bisa ngebahagiain orang tua sedikit demi sedikit. Senang sih dan bersyukur banget bisa hafal Al-Quran. Pas udah punya hafalan, jadi hati tuh lebih tenang, tentram gitu. Bahagia, terus hati juga lebih tenang karena waktu juga lebih berharga gitu karena emang sudah kenal sama Al-Quran. Aku merasa jadi tajwid aku tuh lebih lancar dan aku merasa punya pegangan juga buat nanti aku ke depannya karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi aku. Merasa lebih tahu tentang agama, terus lebih mengenal kisah-kisah Nabi yang mungkin pasti bermanfaat untuk masa depan. Setelah mempunyai hafalan Al-Quran itu aku jadi kayak lebih ngerasa nggak tahu kenapa kayak senang aja gitu. Sebelum menghafal Al-Quran itu aku tuh jauh sama Al-Quran dan jarang aja gitu ngebuka Al-Quran tuh, dan sekarang udah ada hafalan Quran, aku jadi sering baca Quran, sering merojaahin hafalan dan jadi dekat aja gitu. Ada, kalau sebelum aku hafal Al-Quran itu tuh benar-benar susah buat buka Al-Quran, malah megang HP terus juga kalau misalnya buka Al-Quran harus disuruh dulu. Dan sesudah punya hafalan Al-Quran tuh kalau misalnya sehari gak baca Quran tuh kayak gak enak hati. Biasanya kalau misalnya sebelum ngapalin Quran itu malas, jarang-jarang bacanya, tapi sekarang kalau sehari nggak baca kayak ada yang kurang gitu. Kalau sudah punya hafalan tuh ada rasa tanggung jawab karena kan harus dimurojaah, ngerasa kayak lebih bisa deket lagi interaksinya karena dulu tuh jarang banget gitu kayak tilawah gitu, tapi setelah menghafal Al-Quran jadi biasa gitu. Ada kayak misalnya kalau sebelum hafal Quran, karena kan orangnya emosian, kalau sebelum hafal Quran tuh pasti ngelakuin sesuatu yang gak seharusnya gitu. Tapi kalau udah punya hafalan atau gak ngapalin Quran, jadi lebih menyelesaikan suatu masalah tuh lebih enak dengan baca Quran, kayak lebih enak aja ke hatinya. Ketika pas udah punya hafalan, ya tenang gitu, karena udah sampai target aku, dan kadang takut juga karena juz yang dihafal itu belum bisa aku jaga. Ada banyak banget, terutama misalnya dari pelajaran gampang masuk karena mungkin udah sering interaksi sama Al-Quran.
Sebelum saya mempunyai hafalan Al-Quran, hati saya merasa tidak nyaman, gelisah. Namun sebaliknya, saat saya mempunyai hafalan Al-Quran, hati saya merasa tenang, tidak gelisah. Ketika saya belum menghafal Al-Quran, saya merasa jauh sekali dengan Al-Quran. Akan tetapi setelah saya sudah hafal Al-Quran, saya menjadi lebih dekat dengan Al-Quran dan juga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika saya sebelum menghafal Al-Quran, saya sholat dengan membaca Al-Quran yang suratnya pendek-pendek. Dan setelah saya menghafal Al-Quran, saya membaca surat-surat yang sudah dihafal oleh saya. Ketika sudah menghafalkan Al-Quran, sikap saya terjaga, baik itu perkataan maupun perbuatan. Saya bisa mengetahui isi Al-Quran meskipun sedikit-sedikit, tapi ketika saya sebelum hafal Al-Quran, saya begitu jauh dengan Al-Quran. Yang membedakannya adalah cara pola pikir saya yang berbeda dari sebelum saya menghafal Al-Quran dan setelah saya menghafalkan Al-Quran. Setelah saya menghafalkan Al-Quran, saya menjadi lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran untuk menghafal 30 juz. Sebelum saya hafal Al-Quran, omongan saya kurang terjaga dan adab-adab saya kurang baik. Namun setelah saya membaca Al-Quran, omongan saya terjaga dan adab-adab saya cukup baik. Ya, ingin. Ya, saya sangat ingin sekali mempunyai hafalan 30 juz. Ya, pasti ingin. Sangat ingin. Ya, saya mau. Ingin. Ya, saya ingin menghafal 30 juz. Saya ingin sekali hafal 30 juz karena saya ingin menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua saya di akhirat kelak. Karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan memberi mahkota kepada mereka di akhirat kelak. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah keluarga Allah itu? Lalu Nabi menjawab, Ahlul Quran dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Karena dengan saya menghafalkan Al-Quran 30 juz, insya Allah saya akan menjadi Ahlul Quran, yang mana Al-Quran itu adalah termasuk keluarga Allah. Pengen banget. Pengen. Pasti mau. Iya. Pengen. Maulah. Pengen cuman bimbang, takutnya kurang bisa ngejaga hafalan itu sendiri. Pengen karena Allah sama biar mudah dapat beasiswa untuk nantinya lanjut sekolah. Ya mungkin kalau udah hafal 30 juz bisa ngebanggain orang tua juga. Terus siapa tahu nanti di akhirat bisa ngasih mahkota ke orang tua. Ingin, karena ingin ngebanggain orang tua dan ingin memberi mahkota di akhirat nanti untuk orang tua. Pertama juga buat biar orang tua jadi bangga, terus juga bisa menjadi syafaat kita nanti buat di akhirat. Banyak kata-kata yang belum kita hafal tapi kita itu jadi tahu, dan banyak juga petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan banyak motivasi dalam Al-Quran yang bikin aku lebih semangat juga. Pengen jadi orang yang berguna gitu dimanapun dan kapanpun. Terus pengen ngasih jubah kemuliaan sama Umi Abi di akhirat nanti. Ketika Jalpa ngelihat adik kecil yang umurnya di bawah Jalpa, itu mereka punya hafalan, apalagi yang mempunyai hafalan 30 juz. Di sana Jalpa mikir, wah dia bisa, kenapa berarti aku juga harus bisa dong. Kan Al-Quran itu pedoman hidup setiap muslim ya, terus biar hidupnya juga jadi lebih terarah gitu. Menghafal Al-Quran itu melatih kesabaran kita, terus jalan pintas untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Buat pegangan sama bakal di dunia sama di akhirat. Yang pertama orang tua. Terus kan kalau misalnya kita hafal Quran, kita tuh bisa dapat dunia iya, bisa dapat akhirat iya. Jadi motivasinya dari itu.
Al-waqtu tsamin, waktu itu berharga. Ketika waktu itu digunakan untuk menghafal Al-Quran dan waktu aku itu gak sia-sia. Motivasi saya ketika menghafal Al-Quran adalah ketika saya melihat orang lain yang hafalannya jauh lebih baik dan lebih banyak dari saya jadi termotivasi dari mereka. Motivasi saya ketika menghafal Al-Quran adalah ketika melihat orang lain hafalannya sudah jauh daripada saya dan bagus dalam menghafal Al-Quran atau membacanya. Itu membuat saya termotivasi untuk bisa menjadi seperti mereka. Ketika saya melihat teman-teman yang banyak yang memiliki lebih banyak hafalan dibandingkan saya. Saya dimotivasi oleh ustadz saya untuk menjadi lebih baik di masa depan yang akan saya hadapi. Yang selalu menjadi motivasi saya dalam menghafal Al-Quran tentu semangat support dari orang tua dan juga orang-orang di sekitar saya. Pernah. Itu saya pernah. Ya, saya pernah merasakan capek dalam menghafal Al-Quran ketika saya serak. Ketika kita menghafal Al-Quran tapi ayat itu sulit untuk dihafal. Ketika saya menghafal surat-surat atau ayat-ayat yang susah. Ketika ngantuk ketika menghafal Al-Quran. Saya pernah merasakan capek karena membaca ayat-ayat Al-Quran yang belum pernah saya baca. Pernah. Sering. Pernah. Apalagi kalau lagi ada masalah sama teman atau lagi banyak kegiatan. Karena kalau ngafal tuh ayatnya asing dan kalau murojaah tuh suka kayak ziyadah lagi, terus kayak murojaah ziyadah lagi. Contohnya capek kalau misalkan kita tuh ngafal tapi nggak hafal-hafal. Sering, karena ketika aku banyak pikiran, punya masalah sama juz ini tuh susah dihafal gitu, jadi capek juga berhafal. Pernah, apalagi kalau lagi banyak masalah, hafalannya nggak lancar, susah banget buat ngapal, itu bener-bener kayak udah pengen stop aja gitu ngapain Quran. Pernah, tapi aku bersyukur dengan capek itu karena aku capek dengan Al-Quran, bukan karena maksiat. Alhamdulillah udah 6 juz. Alhamdulillah sekarang udah hafal 6 juz. Alhamdulillah udah hafal 6 juz. 8 juz, alhamdulillah. Alhamdulillah 4 juz. Alhamdulillah udah 6 juz. Alhamdulillah 3. Alhamdulillah sekarang saya sudah hafal 2 juz. Alhamdulillah pada saat ini saya memiliki hafalan sebanyak 7 juz. 2 juz. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai hafalan 7 juz. Alhamdulillah saya memiliki hafalan 2 juz. Alhamdulillah saya sekarang hafal 3 juz. Alhamdulillah sudah 7 juz. Alhamdulillah sekarang saya mempunyai hafalan 3 juz. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah hafal 7 juz. Alhamdulillah saya sudah hafal 10 juz. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua saya yang telah memasukkan saya ke dalam pesantren ini dan telah mendorong saya untuk menjadi lebih baik di masa depan yang akan saya hadapi, dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada para asatid yang telah membimbing saya dari awal saya masuk sampai sekarang. Kepada orang tua saya ucapkan terima kasih banyak atas segala support yang selalu diberikan kepada saya, sehingga saya bisa sampai saat ini saya bisa seperti ini. Dan kepada asatid saya berterima kasih banyak juga karena telah membimbing saya dari awal masuk sekolah ini sampai sekarang saya bisa menghafal Al-Quran. Kepada orang tua saya sangat berterima kasih karena telah mendoakan saya agar saya betah dan mempunyai hafalan. Dan kepada asatidah terima kasih yang selalu mensupport dan membimbing saya untuk menghafal
untuk terus menghafalkan Al-Quran. Saya berterima kasih kepada ustadz-ustadz dan asatidz yang selalu membimbing saya dan juga selalu memotivasi saya dengan penuh sabar. Dan juga saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dan juga telah memasukkan saya ke sekolah ini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah mensupport saya dan mendoakan saya sampai sekarang. Dan yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada asatidz karena sudah membimbing saya dalam menghafalkan Al-Quran dan membenarkan saya ketika ada kesalahan. Saya ingin berterima kasih kepada asatidzah karena telah membimbing dan mensupport, memotivasi saya sehingga saya bisa menghafal Al-Quran. Saya berterima kasih kepada asatidz atau asatidzah yang sudah mengajari saya untuk menghafal Al-Quran, meskipun di sana saya banyak sekali kekurangannya dalam menghafal Al-Quran. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung saya untuk terus menghafalkan Al-Quran meskipun jauh dari mereka. Yang saya ingin ucapkan kepada kedua orang tua, terima kasih banyak atas dukungan atau support dan doanya kepada saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada ustadz, asatidz yang lainnya yang telah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada saya, dan terima kasih banyak kepada semuanya. Buat Umi sama Abi, terima kasih banyak telah bekerja keras buat ngebahagiain kakak sama adik-adik juga. Terus terima kasih udah sekolahin kakak di sini. Terus terima kasih juga Umi sama Abi selalu ada saat senang, susah. Terus terima kasih juga Umi sama Abi jadi penyemangat itu buat kakak ngafal di sini. Maafin kakak kalau misalkan kakak masih banyak salah sama Umi, bikin Umi kecewa. Terus maafin kakak tuh kalau misalkan belum bisa membalas jasa Umi sama Abi, belum bisa ngebanggain gitu. Dan terima kasih juga buat Ustazah Fadil yang selalu membimbing Fadil ketika dari belum terlalu banyak menghafal Al-Quran sampai sekarang bisa menghafal Al-Quran sebanyak ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas nasihat-nasihatnya, kebaikan-kebaikannya. Buat ibu sama ayah, makasih banget. Selama ini udah ngedidik Tami dengan baik dan dengan penuh kesabaran. Terus selalu mendukung Tami kapanpun Tami mau melakukan sesuatu. Terus selalu memberi support dan selalu memberi semangat kepada Tami, mau itu dalam belajar ataupun menghafal. Terus selalu mendoakan Tami yang terbaik. Maafin Tami belum bisa menjadi anak yang baik untuk ayah dan ibu. Dan buat Ustazah, makasih banyak buat selama ini udah ngebimbing Japa dengan baik dan penuh kesabaran. Terus selalu sabar menghadapi anak Ustazah ini yang kadang males, terus kadang gak nurut. Japa minta maaf kalau sama ini Japa belum menjadi anak Ustazah yang baik. Buat orang tua aku, makasih udah nyekolahin aku di sini. Karena ya kalau aku gak sekolah di sini, mungkin aku sekarang tuh belum punya hafalan sedikit pun. Terus makasih udah selalu nyemangatin aku ketika aku butuh semangat dari kalian. Terus buat asatidzah, makasih udah selalu nyemangatin aku, support aku. Terus ketika aku ada yang salah dalam bacaan Quran, dibenerin tajwidnya, makhrajul hurufnya. Makasih buat orang tua aku dan asatidzah. Untuk ayah sama ibu, makasih banyak udah mau sabar banget ngadapin aku sama 13 tahun ini dengan sikap aku tuh yang kalau misalnya ada sesuatu tuh harus banget diturutin. Terus
Pokoknya makasih banyak udah mau selalu sabar, nyemangatin, terus selalu ngedoain juga. Maafin kalau misalnya aku di sini belum bisa jadi yang terbaik. Terus untuk asatidzah, makasih juga untuk semuanya. Terus apalagi yang satu gurupah sama satu halakoh, makasih banyak atas motivasi-motivasinya, apalagi pas lagi susah banget ngafal sama lagi butuh banget motivasi. Makasih udah nyekolahin J di sini. Jadi di sini juga J bisa ngafal Al-Quran. Terus makasih buat ustazah yang udah ngebimbing J di sini. Maafin kalau J suka tidur kalau lagi halakoh. Umi, Abi, aku mohon doanya. Aku mohon ridho Umi sama Abi biar Allah juga ridho sama aku. Dan bagi aku asatidzah itu bukan sekadar alat buat menyetor dan sebagainya, tetapi juga yang memberikan motivasi, yang mendorong kita buat menghafal lebih semangat. Makasih buat ayah bunda karena udah dukung aku buat kesini, udah doain aku setiap saat, dan udah bikin aku kayak gini. Makasih juga buat ustazah yang udah bimbing aku sampai aku kayak gini, dan udah mau nemenin aku buat tasmi dan lain-lain. Untuk orang tua, ibu dan ayah, makasih udah ngedukung aku meskipun dari jarak jauh. Makasih juga udah selalu doain aku. Maaf baru bisa ngasih segini, belum bisa nyampain apa yang ibu inginkan. Buat ustazah, makasih udah ngembimbing aku dalam 3 tahun ini. Makasih juga udah ngembimbing aku sampai aku hafal 6 juz. Dan maaf kalau ini suka rewel, suka nangis gara-gara gak hafal Al-Quran. Dan makasih semuanya.